Ya, fun saja, fun saja. Saya ngangel di dunia, saya ngangel di dunia. Oke, jalur yang sudah lama nggak dilewatin ini. Oke sangrai, oke pring menjuntai lah. Oke, ya ini beda ya. Jadi kalau dong ngrasake piye sih gambarane wong Trabas iki ya. Karena Trabas itu beda sama dual purpose ya. Sama-sama adventure, tapi beda. Kalau Trabas itu identik dengan enduro, hard enduro, fun enduro, extreme enduro, dream possible enduro, istilahnya seperti itu. Kalau dual purpose itu makadam terus. Jadi teman-teman juga jangan sampai salah motor, salah request, dan salah apa ya, bisa dikatakan rute kapten. Nah, bukan leader tapi rute kapten. Road kapten. Nah, karena kalau leader itu biasanya ya cuman manut sama road kaptennya. Nah, gitu. Jadi kalau Mas ini Trabas, oke. Berarti Trabas itu yang jalur-jalurnya berdinamika, istilahnya tidak membosankan gitu ya. Jadi lebih kepada jalur. Nah, jadi apa namanya, lebih kepada sebuah rintangan, sebuah tantangan, kemudian endurance, ke sebuah apa teknik, identik dengan teknik, rerumpilan istilahnya. Kalau bahasa apa ya, bahasa kerennya itu rerumpilan, rumpil ya. Technical ya istilahnya gitu. Nah, kayak medan-medan yang seperti ini ya istilahnya. Ini masih tergolong fun enduro ya, jadi masih ada atau bisa dikatakan teman-teman ini kita ajak masuk ke fun enduro. Jadi line bannya itu ada, kemudian tidak perlu junjung motor, tidak licin ya itu. Walaupun teman-teman ini pemula, saya rasa pasti bisa semua, karena satu ini turun, jadi tidak, dan turunnya itu tidak tajam-tajam. Turunnya itu tidak tajam, jadi masih landai lah, ibaratnya sangat landai sekali, bahkan bisa dibilang seperti itu ya. Turunnya ini kita turun, biasanya kalau sama teman-teman tuh ini naik terus. Jadi kalau naik memang sedikit banyak obstacle lah ibaratnya, karena naik. Tapi ini kita turun, jadi lebih enak lah, lebih enak untuk teman-teman yang baru mau cobain Trabas, atau enduro ya. Jadi lebih asik gitu ya. Apalagi kalau masuk identik Trabas itu kan pasti ada sebuah cerita lah. Ceritanya orang ming view ceritanya orang ming view. Nah, inilah view kita gitu ya, istilahnya enggak gitu ya. Yes, tapi yang paling penting adalah ketika kita Trabas private gini ya, atau latber ya, bisa katakan latihan bersama seperti ini, keuntungannya adalah satu, kita bisa saling memberi ilmu, saling memberi apa namanya, tutorial atau sharing pengalaman lah, sharing pengalaman. Dan satu lagi yang nggak bisa kita bantuin, nah yang bisa membantu yang belum bisa ya. Jadi tidak ada kata tidak bisa ya, tapi belum bisa. Nah, bisa karena terbiasa. Nah, bukan terbiasa Trabasnya, tapi terbiasa mempelajari yang apa ya, dilakukan teman kita atau yang paling sudah berpengalaman. Kita bisa tukar ilmu, bisa tanya-tanya ya. Nah, kemudian yang lebih enaknya itu kita bisa, istilahnya itu kita bisa belajar. Nah, bisa karena terbiasa, itu karena kita terbiasa belajar. Nah, bahkan tiba kudu sinau lah gitu ya. Teko
Ini ndang pinter. Ayo, berarti pinter kabeh. Tengahnya di dunia ya ora apa-apa. Nang kene ndang do pinter iki. Kok dicaki meneh? Ora gelem. Kapok. Aduh. Mana polisi tidure kuwi? Terus gas pelan mawon. Pelan mawon, pelan. Terus. Ya. Sip. Ya. Pelan. Ya, aman. Oke, ya inilah yang namanya trabas ya. Jadi ada sedikit obstacle, ada sedikit rintangan gitu ya. Jadi terutama buat teman-teman yang masih istilahnya ngintip atau menilii atau merasakan lah, ibaratnya bisa dikatakan merasakan ya, lebih tepatnya merasakan apa atau asiknya trabas ya. Sebenarnya bisa dikatakan sebuah olahraga yang cukup menguras menguras energi karena kita harus betul-betul istilahnya bisa membawa atau kontrol motor dan kontrol badan kita sendiri. Jadi dari heart rate, kemudian dari otot ya. Sama sih seperti nge-gym ya. Seperti nge-gym itu sama sebenarnya. Jadi kalau nge-gym itu kan pasti ada doomsnya ya. Jadi ada pasca nge-gym biasanya kan ada linu-linu, istilahnya ototnya itu linu-linu. Nah, kalau di trabas juga sama saja. Bahkan trabas itu boleh dikatakan sedikit berbeda di gym atau fitness gitu ya, atau bodybuilding atau untuk masalah otot ya. Karena ketika kita trabas itu kita sekian detik menggunakan otot yang berbeda-beda, bahkan bisa dibilang sekujur tubuh ini kepakai semua gitu ya. Kita harus nahan otot trapnya kita gitu, harus menahan helm istilahnya gitu, kemudian back kita, kemudian chest dada, otot dada kita, bicep, tricep, forearm, kemudian otot bisa dikatakan saraf-saraf tulang belakang kita sampai lumbar tulang belakang kita yang paling bawah itu juga menopang atau bisa dikatakan istilahnya itu merupakan kunci kegesitan badan kita lah, bisa dikatakan seperti itulah. Kemudian dari kaki, otot paha, dalam, paha atas, paha samping ya toh. Kemudian lutut gitu ya, lutut, kemudian juga betis, ankle, semuanya hampir semuanya, bahkan jari-jari kita pun kalau orang yang belum terbiasa pisau forearmnya itu bisa mengeras, kemudian jari-jari kita tidak bisa digerakkan atau bisa dikatakan kram, tapi sebenarnya itu bukan kram, tapi karena mengalami otot yang traumatik, jadi sangat bekerja terlalu berat gitu ya. Jadi kalau kram kan ada yang kegencet kalau kram. Nah ini bukan kram, tapi otot kita sudah bekerja terlalu over, jadi sangat keras sekali. Jadi tidak bisa jari kita, terutama di otot forearm ya, otot lengan itu, lengan bawah itu jari-jari kita itu sampai tidak bisa bergerak kalau yang biasanya pemula-pemula. Nah ini kita lanjutkan. Aku sendiri pun sebenarnya untuk jalur ini nggak pernah lewat ya, dulu pernah lewat. Nah jadi kondisinya aku sendiri pun gitu apa ini nyangkut gitu ya, nyangkut. Nah aku sendiri pun belum tahu kondisinya, tapi prinsipnya adalah kabeh ki dalan lho. Kabeh ki dalan nek numpak trail lah wis. Oh ini ada sangrah seperti ini ya. Jadi ya memang kita agak, apalagi di Merapi, jadi mungkin
apa namanya, 1, 2, 3 hari kalau kondisi hujan itu mungkin akan selalu berbeda. Yang tadinya mungkin landai jadi banyak atau jadi banyak bambu-bambu yang tumbang dan sebagainya. Nah ini jadi memang harus pandai-pandai memilih lajur ya, bukan jalur, lajurnya. Nah lajurnya yang aman, yang safety, yang kira-kira tidak ada jebakan Batman gitu ya. Nah jadi gitu, jadi biar aman ini aku tunggu teman-teman dulu, aku survei. Nah ini sebenarnya naik situ, cuman aku kira teman-teman mesti burung iso, nah, karena ada yang baru aja ngerasake numpak trail gitu ya. Ini aku cariin lewat pelipiran. Nah tak pelipir ke. Nah ini aku lihat sangat possible sekali. Nah ini sebenarnya possible, cuman wah ini daripada ya toh. Akhirnya ini apa namanya, bambu-bambunya aku singkirin dulu biar ternyata ada bagian yang dalam di ketoke iki kudu dikei watu, dan teman-teman kalau turun biar enggak midak angin. Nah nek midangan mak klunting ngono cilaka lah. Bagian kanan ini kan dalam, agak sedikit dalam, itu batu besar aja kelelep ya. Nah batu besar aja kelelep, nah biar gak midak langit. Nah sudah aman. Misalnya teman-teman apa namanya, turun sini mak ceklik mesinnya mati atau gimana, ngidak kanan malah ciloko lah ya. Itu makanya saya kasih batu istilahnya seperti itu biar aman. Nah kalau aku sendiri napaknya itu setelah setelah sudah datar. Tapi kan kalau teman-teman yang refleksnya atau yang kurang ngambilnya lajur itu kurang pas, iso mitas isih medun wis arep nepak. Nah itu yang paling bahaya ya. Jadi harus tetap tak pikirkan, istilahnya seperti itu, safety-nya harus tetap dipikirkan. Nah ini ada carang-carang tak biarin karena masih bisa melewati lajurnya masih bisa dilewati. Terus ini jujur ya, ini aku pakai motor dual purpose. Ya kalau masih jalur-jalur seperti ini masih aman lah ya, masih oke. Nah ini biasanya batu ini kita naikin. Nah ini teman-teman tak ajak ke sini biar uji mental. Nah oh ternyata tak pantau di sini masih aman lah, masih bisa dilewati. Sangat possible sekali. Kalau motorku bisa, pasti yang lain bisa, karena rata-rata dilap semua. Motorku ini motor lokal dan suspensinya lokal, apa namanya, wheelbase-nya juga panjang sekali, ada 1,5an lah ini wheelbase-ku ya. Jadi kalau aku bisa, pasti yang lain bisa, istilahnya gitu ya. Tinggal keberanian atau apa namanya, bisa dikatakan mental atau nyalinya. Jadi, dan ini pun nggak resiko sih sebenarnya. Kalau orang ngidak kanan, tuh kan enak sekali. Nggak terlalu sulit. Nah, cuman view-nya aja, karena ini batu ya, mungkin aku sugestinya ini cuma tanah gitu ya. Oke. Ini bagian-bagian yang berbahaya. Nah, kalau salah milih lajur nanti bisa tapping di sini. Bisa stupi. Ini kok Adi daripada ya toh. Nah, daripada akhirnya tak turunin motornya. Alright, yes. Aman semua. Jadi yang memang benar-benar nggak berani itu memang aku langsung bantuin. Nah, biar aman, tetap happy, teman-teman bisa belajar. Oke loh caranya, oh ini, oh alon-alon, oh ini.
Oh yo ini yo wis kan bisa ditiru gitu ya. Pelan-pelan, nah, bahkan berhenti sejenak pun enggak apa-apa. Asal orang tidak aman. Siap. Begitu teman-teman ya. Jadi wis aman, ayem. Buat yang nggak bisa sebenarnya Kak Jagani pun bisa ya. Ya, terus Pak Jagani. Yang nggak kurang bukan sebenarnya bukan masalah ini berani apa enggak berani, itu kan apa ya namanya, keraguan itu rata-rata satu karena fobia, yang kedua adalah karena merasa teman-teman ini belum mampu untuk menurunkan obstacle di obstacle seperti ini. Padahal aku yakin teman-teman itu punya kemampuan karena tinggi badan mereka lebih tinggi daripada aku. Kemudian motornya sudah sangat mumpuni sekali, dari suspensi, dari ground clearance dan sebagainya. Kita lihat. Yes. Terus pasti iki dan ngarep pasti iki. Pelan. Pelan ae pelan. Ya, terus. Ya, oke, terus siap. Nah, buat yang berani, ya kan, punya kaki yang panjang gitu. Kaki yang panjang bukan masalah panjang atau pendek, cuman tepat aja pemilihan lagunya. Jadi apa yang kita kudu diglondolke, pengereman dan sebagainya sudah mengerti gitu ya. Oke. Lu kayak malah tibol, malah arep mundur ke motor malah jatuh ya. Oke, yes. Om Singka tak turunin karena nggak berani. Om Singka ini baru pertama kali ngetrail. Wajar sekali, jadi melihat obstacle seperti ini mungkin ekstrim ya. Ini sebenarnya termasuk fun karena di enduro itu ada beberapa jalur yang memang benar-benar hard ekstrim, itu tergantung resikonya. Nah, kalau ini termasuk masih fun, resikonya masih sangat kecil. Apalagi kita terabas bareng-bareng seperti itu. Kalau yang dinamakan hard itu rata-rata yang memang rasa dipikir gitu. Tuh kita. Tapi masih bisa dilewati. Tinggi gitu ya. Toto meneh. Tak patah lagi biar enak gitu ya pokoknya. Biar enak sekali. Yes. Terus. Bisa pelan-pelan itu punya yang kalau yang kakinya panjang enak banget ini. Yang ini Omikers ini tingginya sekitar hampir 180. Iya, gua tengen iso nyagak. Nek aku wis glimpang iki mau. Aku wis glimpang iki mau. Oke. Yes. Alright. Tak kata meh. Biar enak gitu ya. Biar labunya biar enak. Budi ini saya tutor pakai KLX 140. Kalau KLX 140 ground clearance-nya nggak terlalu rendah juga daripada 230-nya. Kalau KLX 230 itu ground clearance-nya rendah banget. Jadi kalau untuk turun-turun begini mesti nyantol, jadi agak hati-hati. Kalau ground clearance KLX 140 itu cukup standar lah. Kalau untuk terabas masih oke lah, masih masuk. Jadi batu-batu gini nggak terlalu effort yang lebih, karena ground clear-nya cukup lumayan tinggi gitu ya. Bahkan mungkin lebih tinggi daripada CRF 150 gitu ya. Yes, ini aku Jagani Om Budi pakai KLX 140. Yes. Oke. Yes, pelan-pelan saja. Om Budi ini mungkin juga baru pertama kali terabas ini.
Kalau dilihat-lihat mungkin baru pertama kali juga nih, baru pertama kali. Oke. Terselamatkan. Oke, untung tak pegangin juga. Untung Om Budi ini punya kaki yang lumayan cukup untuk menopang. Untung motor KLX 160 nantang ya. Tadi kesalahan pemilihan jalur, jadi depannya notok itu depan gitu ya. Jadi nggak mulus, tapi aman sekali. Alhamdulillah aman. Oke, yes. Alright. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Apapun yang terjadi kalau teman-teman terutama yang baru belajar gitu ya, jadi biar terbiasa gitu ya, baru belajar yang ingin membiasakan dirinya untuk main trabas atau enduro itu, teman-teman jangan sungkan untuk tanya, untuk belajar dari teman-teman kita yang sekiranya lebih sudah lebih berpengalaman daripada kita gitu. Saya sendiri pun sering tanya-tanya ke teman-teman, Mas piye carane, Mas gini dan sebagainya. Itu saya sering sekali. Karena ya, ibarat peribahasa malu bertanya sesat di jalan loh. Oke, ini aku bantuin lagi turunin satu motor Husky Varna. Yes. Oke. Ini biar Om Budi jalan dulu, kita jalan biar harus free. Biar enak ya. Alright. Enaknya itu bisa sambil gojek-gojek gitu ya, ada cerita bersendau gurau, ono sing kewer-kewer, ono sing kesel, ono sing itulah sebuah ceritanya itu. Tapi kalau lancar-lancar kabeh ki ora ono ceritane. Jadi seperti itu ya. Jadi asiknya trabas itu gini ya, ini kompak, akrab gitu istilahnya kan gitu ya. Oke, ini suhu. Oke. Yes, ini Ko Agus. Om Agus ya. Enggak, Om Agus ini enggak tinggi loh tinggi badannya, tapi bisa istilahnya gitu. Harus pemilihan lajur, makanya pemilihan lajurnya harus tepat gitu ya. Yes. Pelan-pelan tapi pasti ya. Yes. Jadi kalau teman-teman penasaran pengen trabas terus, yes, itu justru harus terbiasa atau dibiasakan atau malah lebih sering trabasnya gitu ya. Yang susah yang mana gitu ya. Katanya Om Agus gitu ya. Sing angel sing endi ya gitu. Pendidikan semi militer. Coba ini kalau teman-teman ini dibawa naik apa ramah mumet ya istilahnya gitu, menaikin batu yang besar-besar gini. Tapi biasanya sama teman-teman yang sudah terbiasa kita naik. Bagi ini teman-teman yang belum terbiasa atau yang baru mulai main enduro, main trabas, kita ini teman-teman tak ajak turun aja biar rada kemeringet sidik ya toh, dan rada olahraga gitu ya Pak. Dan rada kemeringet. Sambil istirahat kita ngobrol-koprol di sini. Ngobrol-koprol. Mr. Leader internasionalnya Ruli Ensabison. Yang terakhir masa aku dongake Mas kowe tega tenan nglebokke ning kene ora ya, ini justru pengenalan yang sangat bagus. Pengenalan iki lho ajane trabas yo ngene iki. Istilahnya seperti itu ya. Ini baru fun-fun. Trabas itu seperti ini biar buat gambaran teman-teman. Jadi misalnya besok teman-teman
lain waktu terabas sama rombongan mana atau ikut event itu, jadi sudah tidak kaget lagi. Wah ternyata melu event ini gitu, oh ternyata jalur terabas ini gitu. Jadi teman-teman sendiri sudah tidak kaget. Nah, tujuan saya sebenarnya itulah. Jadi, dan ketika ada yang sulit itu pasti tak bantu. Nah pasti saya bantu. Jadi tetap aman, tetap safety, tetap aman gitu ya. Pasti saya tawarin dan saya langsung bantu gitu ya. Kecuali teman-teman mau mencoba sendiri, nah itu biasanya minta jagani. Nah, dijagani, selalu dijagani. Ya biasanya apa namanya lu di sarep reko-reko, sarep sing ekstrim. Oh lu rasido. Ya gitulah asiknya, serunya itu ya. Apalagi kalau teman-teman yang sudah terbiasa gas bareng gitu ya, wes mesti seru. Oke, sampai sini dulu guys. Nantikan episode berikutnya.